ya, yang nanti kualifikasi Piala Asia yang di FIFA Matchday itu kemungkinan juga kita akan lihat lagi aset-aset kita yang berada atau bermain di luar. Sidang naturalisasi Emiliano Jonathan dan Mauro Zylstra segera digelar. Garuda bersiap terbang lebih tinggi. Secara maksimal, keseimbangan keuangan ini menjadi stabilitas untuk kontinuitas menjaga program-program daripada tim nasional ke depan. Karena tentu pendapatan kepada kami, PSSI, kita bisa menjalankan program-program tim nasional secara menyeluruh, baik putri dan putra. Jadi sekarang berikan waktu juga untuk Coach Gerard untuk juga melihat potensi pemain kita yang ada di dalam. Timnas Indonesia kembali bersiap menyambut dua amunisi baru yang digadang-gadang bakal mengubah peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Dua nama yang kini jadi sorotan utama adalah Emiliano Jonathan dan Mauro Zylstra. Dua talenta muda berdarah Indonesia yang tengah menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi menyerahkan dokumen naturalisasi Emiliano Jonathan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, proses hukum kini memasuki tahap krusial sidang naturalisasi 2. Mauro Zylstra, yang juga diproyeksikan untuk memperkuat Timnas U23, telah mengirimkan dokumen serupa dan tengah menunggu giliran untuk disidangkan. Cedera serius yang dialami oleh Romeni membuat PSSI bergerak cepat. Timnas butuh pengganti yang tak hanya sepadan, tapi juga bisa langsung nyetel dengan taktik Patrick Kluivert. Emiliano dan Mauro dianggap sebagai solusi ideal, muda, berbakat, dan punya darah Indonesia yang siap dibela. Emiliano, winger eksplosif FC Utrecht, lahir di Arnhem dan memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Mauro, yang juga bermain di Belanda, diproyeksikan untuk memperkuat U23 dalam kualifikasi Piala Asia 2026 di Sidoarjo. Setelah dokumen diserahkan ke Kemenpora, proses berlanjut ke Kementerian Hukum dan HAM yang akan memverifikasi kelengkapan dan legalitas berkas. Jika lolos, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas akan merekomendasikan nama mereka kepada Presiden Prabowo Subianto untuk disahkan melalui keputusan Presiden. Menurut Arya Sinulinga dari Exo PSSI, proses ini tidak akan memakan waktu lama. Targetnya jelas, Emiliano dan Mauro harus sudah bisa tampil membela Garuda pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi, Oktober mendatang. Erick Thohir menyampaikan apresiasi kepada Menpora Dito Aryo Tejo atas dukungan penuh terhadap PSSI. Terima kasih Menpora yang selalu memberikan dukungan penuh kepada PSSI untuk membangun sepak bola Indonesia agar bisa membawa Garuda mendunia, tulis Erick Thohir. Proses akan berlanjut ke Badan Intelijen Negara, Sekretariat Negara, dan akhirnya ke Presiden untuk menerbitkan keputusan Presiden. Sidang naturalisasi dijadwalkan berlangsung pada waktu dekat, dan jika semua berjalan lancar, keduanya akan mengucapkan sumpah sebagai WNI sebelum akhir September. Ini membuka peluang besar bagi mereka untuk tampil di dua ajang penting. Mauro Zylstra, kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo, September. Emiliano Jonathan, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Oktober di Arab Saudi. Emiliano, winger eksplosif FC Utrecht, dan Mauro, striker muda FC Volendam, telah menyatakan komitmen penuh untuk membela Garuda. Keduanya tak hanya membawa teknik Eropa, tapi juga semangat Indonesia yang mengalir dari darah keturunan mereka. Saya siap memberikan segalanya untuk Indonesia. Ini bukan sekedar karir, ini tentang identitas, ujar Emiliano dalam unggahan pribadinya. Dalam sesi latihan bersama tim U23, ia terlihat menyatu dengan ritme permainan Gerard van den Broek dan menunjukkan potensi besar sebagai finisher tajam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi bukan sekedar strategi, tapi bagian dari visi besar membangun timnas yang kompetitif di level dunia.
Kita bukan pemain yang bukan hanya hebat. Kita butuh pemain yang bukan hanya hebat, tapi juga punya hati untuk Indonesia, tegas Erick Thohir. Timnas U23 akan menghadapi Korea Selatan, Laos, dan Makau di grup C kualifikasi Piala Asia U23. Timnas senior akan bertarung melawan Arab Saudi dan Irak dalam sistem round robin kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Mauro Demiliano bisa menjadi pembela. Mereka bukan sekedar pemain tambahan, tapi bisa mengangkat level permainan Garuda.